2024 kalau bapak salah pilih begini nih, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu, ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu, tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Ini orang-orang yang mengkritik ya kayak Rocky. Dia keras loh mengkritiknya itu, tapi kan dia pintar memilih diksi supaya dia tidak terjebak kepada penghinaan gitu, karena pasal itu ada. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Dinamika koalisi partai-partai politik Indonesia dalam rencana mereka untuk bersinergi dan berstrategi untuk memenangkan kontestasi. Bagaimana peta koalisi partai politik Indonesia menjelang pemilu 2024? Pertama, koalisi belum secara resmi terbentuk. Bahwa ada calon presiden yang dideklarasikan oleh Nasdem, betul, tetapi Nasdem tidak cukup kursinya untuk bisa mencapreskan Anies tanpa berkoalisi dengan partai lain. Termasuk sudah ada platform kerjasama antara Gerindra dan PKB, tetapi juga belum ditentukan siapa capres dan cawapresnya. Jadi memang unik nih, ada capresnya tetapi partainya belum ada partainya tetapi capresnya belum ada gitu. Tetapi lagi-lagi kalau misalnya sudah mulai clear siapa capres cawapres plus partai pengusungnya, baru kita bisa lihat apakah ada kotel efek atau tidak. Nah, kalau kita mengacu pada pengalaman 2019 itu ada bukti calon presiden punya efek terhadap partai yang mengusungnya, tetapi tidak bersifat uniform. Jadi dalam kasus 2019 Pak Jokowi diusung oleh banyak partai, kotel efek yang positif dinikmati oleh 3 partai pengusungnya, yaitu PD Perjuangan, Nasdem, dan PKB. Sementara kotel efek yang negatif justru dialami oleh P3. Jadi P3 mendukung Pak Jokowi di tempat di mana Pak Jokowi suaranya tinggi, di situ P3 suaranya rendah, atau sebaliknya. Artinya kotel efeknya negatif. Tapi ada juga yang tidak ada korelasinya, misalnya Golkar dan seterusnya. Jadi sangat tergantung oleh satu, seberapa kuat asosiasi capres dengan partai pengusung, yang kedua historinya. Mas Burhan, ada pepatah yang bilang politics make strange bedfellows. Jadi politik ini bikin teman-temannya tuh yang nggak mungkin tapi jadi temenan gitu. Nah, kalau melihat nih koalisi perubahan, koalisi kebangkitan Indonesia Raya, itu kenapa nih bisa temenan nih partai? Apakah persamaannya selain capresnya ya? Apakah ideologinya sama atau ada deal yang apa yang sama gitu, gimana Mas Burhan? Nah, dalam konteks di Indonesia, hal itu makin terbuka kemungkinannya karena partai kita tidak bersifat ideologis. Jadi dari sekian banyak dimensi ideologis, cuma satu ideologis yang membedakan satu dengan partai yang lain, yaitu unsur agama versus nasionalis. Di luar itu sama saja. Nah, itu yang membuat partai-partai itu bisa bergerak kanan kiri, ya, sangat tergantung oleh kesepakatan yang bersifat temporer dan kesepakatan yang menguntungkan masing-masing partai. Misalnya dalam hal ini adalah capres-cawapres. Nah, dalam kasus sekarang untuk 2024 kan udah terdeteksi itu ya. Misalnya ya, karena ini ada
PKB, ada Nasdem. Nasdem itu belum pernah punya pengalaman berkoalisi dengan PKS dan Demokrat sejak pertama kali Nasdem berdiri dan ikut pemilu tahun 2014. Begitu juga dengan PKB. PKB tidak pernah ada jejaknya berkoalisi dengan Gerindra. Nah, justru keduanya ini lebih punya pengalaman berkoalisi antara PKB dengan Nasdem. Tetapi dalam kepentingan 2024, sepertinya kepentingan mereka berpisah jalan. Nah, ini menarik nih tadi yang dibilang sama Mas Burhan, bahwa Indonesia itu koalisinya kadang-kadang tidak ideologis, sangat transaksional. Tapi kalau kita tanya ke masing-masing partai politik, pasti masing-masing mengaku punya ideologi. Kalau secara saintifik kan sudah terbukti ya, bahwa partai kita mengalami proses deideologisasi. Beberapa kali saya sudah tulis di artikel jurnal. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan itu? Karena tahun 55 partai kita sangat ideologis. Nah, partai kita itu tahun 55 itu setidaknya ada 3 cleavage. Satu, isu kelas. 2 adalah isu agama versus nasionalis. Yang terakhir adalah isu sentralisasi versus regionalisme. Nah, dari 3 cleavage ini, 1 yang masih survive, 2 yang lainnya hilang. Satu-satunya yang survive adalah isu agama versus nasionalis. Dan itu adalah satu kebijakan yang tidak terduga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana? Apakah ini semata-mata faktor sejarah yang membuat mereka tidak bisa hidup? Satu hidup, yang lain mati, ataukah ada faktor lain? Ada faktor lain, Bang. Desain institusi kita. Bayangkan, untuk bisa mencalonkan kepala daerah itu makin tinggi. Terakhir, untuk memajukan kepala daerah itu 20-25%, udah sama dengan Pilpres. Jadi ada semacam barrier to entry, presidential threshold. Dari dulu saya menolak itu. Saya tidak setuju. Berapa menurut Harusnya malah tidak ada 0%. dalam sistem presidensial. 0, bukan hanya 0, nggak ada. Tapi mengapa mereka tidak menolak itu di parlemen? Harusnya kan ditolak dong. Jadi kalau misalnya presidensial threshold tidak ada, partai ini diuntungkan kalau nggak ada presidensial threshold, karena mereka bisa menguji langsung kotel efek dari ketua umumnya tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi masing-masing partai mengusung elitnya aja sendiri tanpa harus mencari teman koalisi untuk menggugurkan syarat presidensial threshold yang tinggi tadi. Walaupun kalau kita lihat memang threshold tersebut disahkan di parlemen yang isinya juga partai politik juga. Partai politik juga. Kan, itu yang saya bingung. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini emang paradoks politik Indonesia ini emang lucu-lucu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Iya, sebenarnya kan yang saya ajak fleksi ulang ini kan, kenapa kekacauan sistem ini terjadi, calon muncul tapi schedule-nya tidak ada. Kan schedule calon presiden keliling daerah itu kan nggak boleh dong tidak masuk ke dalam schedule pemilu. Nggak bisa ini dianggap sebagai kreativitas. Itu harus ada, sebab ini kan memunculkan peristiwa sosial. Bagaimana kalau calonnya sudah banyak, tapi tidak ada dalam schedule, lalu menimbulkan biaya dan kerepotan kan di tingkat massa. Nah, lagi-lagi ini saya bilang sistemnya nggak ada gitu. Harusnya pencalonan itu ada dalam sistem gitu. Yaitu menurut saya ini adalah efek dari kekacauan presidensial threshold. Kalau saya membaca Undang-Undang Dasar itu wajib di dalam pemilu presiden kita itu ada primary. Artinya kompetisi dini itu difasilitasi gitu. Makanya kan kalau tidak ada threshold, itu saya tadi bilang kan, harusnya ketua umum partai mewakili partainya atau mewakilkan kepada orang lain sebagai juru bicara partai untuk menjelaskan kalau partai saya berkuasa ini akan terjadi gitu. Maka akan muncul perbedaan antara partai A dan partai B, dan akan lebih tajam perbedaannya itu apabila diadu sejak dini. Jadi ada waktu kita sekarang ini, kalau KPU akan menetapkan nanti bulan September atau Oktober, ada waktu 11 bulan untuk melihat ini partai ini apa sih bedanya dengan partai ini, calon partai ini dengan calon partai ini bedanya apa sih gitu. Pak Faris, saya mau nanya kalau gitu, kalau apa bedanya partai dengan partai lainnya? Partai Pak Faris sekarang dengan partai sebelumnya bedanya apa, Pak? Ya, kita memang bisa dibilang antitesis kepada semua partai yang ada, karena kita memuncul baru kan, dan antitesisnya itu ada latarnya. 3 tahapan yang harus kita bahas di situ. Yang pertama, apa persoalan nasional kita. Yang kedua, bagaimana solusi terhadap persoalan nasional. Baru yang ketiga, siapa yang cocok memimpin dalam kerangka masalah dan solusi itu. Itu aja. Soal beda itu nanti akan kelihatan dalam perdebatannya. Sekarang nggak ada loh. Ini sembunyi-sembunyi semua loh ini. Dan semua capresnya akhirnya cari aman. Nggak berani ngambil sikap. Kenapa? Kalau dia ngambil sikap, ada 3 benturan yang mungkin dia terjadi. 1, benturan kepada massa. Orang seperti Anies, mohon maaf ini ya, tiba-tiba
tiba-tiba menjadi Nasdem itu kan ada resikonya. Karena dia kan tadinya dianggap ada di kanan kan, oposisi lah, ini kan tokohnya oposisi. Sementara Nasdem kan hampir 10 tahun ini pendukung pemerintah. Yang kedua, kepada elit parpol. Kalau dia tiba-tiba salah ngomong, elit parpol bilang, loh kok kayak begini ini orang, saya nggak jadi nyalonin dia lah. Atau kepada Bohir. Nah, ini keluar nih katanya kata Karena Bohir itu pasti nyari capres yang sesuai dengan kepentingan bisnis. Orang-orang ini punya kepentingan dalam bisnis juga memantau. Nah, inilah yang menyebabkan politik kita akhirnya dikelola dari belakang. Tidak fair. Tidak fair kepada rakyat. Efek pendidikan kepada rakyatnya tidak dimunculkan. Rakyat bingung, nanti tiba-tiba 3 bulan, 2 bulan, kelompen capir. Si ini out of the blue datang, si ini out of the blue datang, udah ada namanya di kertas suara. jadi lucu. Bukan begitu, Pak Jazil? Ya tentu kita lahir karena ideologi. Tapi saya sedikit membenarkan bahwa ketika pada teknis untuk penentuan presiden dan cawapres itu ada hal yang memang pragmatis di situ. Namun PKB tetap ingin mengedepankan idealisme tentunya. Karena apa? Karena kita juga memiliki mandat sejarah untuk meneruskan politik yang digagas oleh para ulama, para kiai. Cuman ketika kita pada posisi untuk menentukan pilihan, nah di situ kadang-kadang ideologi ya dipantas-pantaskan akhirnya. Berbagai hal bisa terjadi sisi-sisi pragmatisme itu. Ini yang terjadi di politik kita hari ini, termasuk di sebelah-sebelah. Nah dari situlah saya menilai kenapa yang Pak Burhan tadi katakan ini aneh-aneh semua ini partai ini. Ada yang sudah deklarasi capres nggak cukup partainya, ada yang cukup nggak deklarasi. Nah keanehan-keanehan ini saya pikir tidak terjadi pada momen ini saja, ini terjadi pada momen-momen sebelumnya. Bahkan lebih tragis itu momen-momen sebelumnya itu. Hanya kadang setengah jam bisa berubah. Nah perubahan itu bukan karena ideologis, karena pragmatisme dari partai-partai yang ada, utamanya pada soal kemenangan, soal kotel efek. Karena tidak mudah membawa partai ini untuk selamat. Kalau kita salah, elektoral jatuh, bisa nggak selamat. Misalkan sekarang nih, ya sekarang digembor-gemborkan soal Nasdem. Nah, kalau ternyata salah, bisa nggak selamat tuh, jatuh partainya. Kalau sudah di bawah 4%, nah nggak masuk lagi ke Senayan. Nah, di sini sisi-sisi pragmatis ini, yang menurut saya, sistem politik memang harus ada evaluasi nantinya. Ada sisi ideologis yang kental di situ. Selama sistemnya kayak begini, pragmatis, karena semuanya dihitung berdasarkan angka. Angka presiden threshold, angka parliament threshold, dan setiap angka membutuhkan angka-angka yang lain. Nah, itulah kira-kira. Setiap angka membutuhkan angka-angka yang lain. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.